Karena Allahu Akbar lagi takjub sama pertolongan Allah yang begitu nyata. Aku punya 3 anak Mbak yang alhamdulillah sudah rajin bersolawat. Berkah solawat anakku kelas 1 dan 2 SD mendapat panggilan siswa yang mendapat dana bantuan PIP. Alhamdulillah. Saat jatuh tempo kemarin 28 September Allah bantu lewat adikku walaupun masih dalam bentuk pinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Emang udah banyak yang habis stoknya di mana-mana ya. Teman-teman komen dong, ada gak sih yang belum beli bukunya dan mau beli bukunya bingung gimana? Komen ya, biar nanti aku bisa ngomong ke penerbit untuk segera cetak ulang ya. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang ditinggal di daerah Depok, di Gramedia Depok tuh ada di Margonda teman-teman. Jadi langsung aja ke sana buat anak-anak Depok. Anak-anak Depok. Buat emak-emak Depok, kita kan rata-rata emak-emak ya, bukan anak-anak ya. Insya Allah ya, jadi langsung aja ke sana ya teman-teman ya. Dan langsung aja aku akan bacain testimoninya. BTW teman-teman, aku agak salpok di belakang aku, selalu ada bayangan gimana ya. Kita udah punya AC nih, maksudnya kita udah bisa bikin di ruangan yang ber-AC gitu ya. Jadi nggak ngalamin haredang-haredang lagi. Tapi kenapa ada bayangan ini nih, aduh bayangan kepala sendiri. Jadi aku salpok, mohon maaf ya. Kepenting banget sih pakai segala salpok. Ini langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini lumayan Masya Allah ya, banyak banget testimoni. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada testimoni kalian yang udah aku bacain tapi belum aku balas emailnya. Kalian jangan nunggu balasan email ya, tapi cek aja testimoninya. Insya Allah ditayangin semuanya kok ya. Lanjut, ini dari Mbak siapa ya? Langsung aja baca. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Aku kirim ini berasa udah kenal akrab sama Mbak. Karena setiap hari buka IG YouTube ya langsung pertama akun Mbak Melisa yang langsung pertama dibuka gitu ya. Walaupun DM gak pernah dibuka, tapi keseharian Mbak udah banyak yang aku ikutin. Selain sholawat, salah satunya jalan pagi 10.000 langkah. Kalau nge-gym belum ada dana, semoga bisa kayak Mbak Mel. Amin. Gak apa-apa, jalan pagi juga itu Masya Allah loh. Buat emak-emak, buat teman-teman ya yang lagi pada kepengen diet, dimulai dengan jalan kaki. Ya defisit kalori pastinya, maksudnya defisit kalori itu kurangin makan plus jalan kaki. Kalau bisa minimal 40 menit setiap hari itu Masya Allah cepet banget turunnya tuh. Ya lanjut. Maaf intronya panjang, aku Nok di Jawa Tengah. Halo Mbak Nok, sama kayak nama sahabatnya mama aku namanya Mbak Nok. Orangnya baik banget, Insya Allah ya. Udah sering kasih testi lewat komen IG, TikTok maupun YouTube. Tapi ini aku pengen di email karena Allahu Akbar lagi takjub sama pertolongan Allah yang begitu nyata. Aku punya 3 anak Mbak yang alhamdulillah sudah rajin bersolawat. Berkah solawat anakku kelas 1 dan 2 SD mendapat
panggilan siswa yang mendapat dana bantuan PIP. Alhamdulillah. Saat jatuh tempo kemarin 28 September Allah bantu lewat adikku walaupun masih dalam bentuk pinjam. Sekarang musim hujan Mbak, setiap setengah 3 anakku pulang TPQ dan pas jam segitu aku masih duduk di sejadah sambil munjiatan. Masya Allah Mbak Mel, tiap anakku pulang hujan reda, hajatku banyak Mbak, tapi yang utama aku pengen hutang di BRI dan di adikku lunas. Bismillah tambah kencang sholawat dan sholat tepat waktu. Allah segera kasih jalan pertolongan dari arah yang kusangka maupun yang benar-benar tidak kusangka dengan rasa bahagia tanpa riba lagi. Amin. Mbak Mel tolong didoakan ya sama teman-teman yang mungkin masih punya hutang. Mari kita saling support dengan doa. Sholawat yang aku baca Jibril, kalau di tasbih udah 1000 aku lanjutin tanpa pakai tasbih sambil beberes. Setiap hari minimal 100 kali sholawat Ibrahimiyah dan sholawat Fatih. Setiap habis sholat fardu munjiatnya 7 kali, 1000 dinarnya 7 kali, alam nasyrah 7 kali, dan sholawat nariyahnya 11 kali. Dan yang utama sekarang aku nggak gampang marah-marah Mbak sama anak, jadi lebih tenang aja gitu. Masya Allah sholawat. Terima kasih Mbak Mel udah baca testimoniku yang mungkin kurang gong, tapi bahagia udah bisa kirim Mbak. Semoga bisa sering-sering email ke Mbak Mel ya. Barokallah untuk Mbak Mel sekeluarga. Salam untuk kakak dan adik yang makin gemoy. Masya Allah itu tadi kisah dari Mbak Nok. Tapi sempat aku bales ya teman-teman ya. Sempat aku bales dan waalaikumsalam, Masya Allah, ini aku balas tanggal 3 Oktober, sekarang udah tanggal berapa, 6 Oktober ya, dan ini baru aku bacain teman-teman. Ini tuh nggak tahu kenapa tumben aja aku balas, biasanya tuh susah banget balas. Jadi waktu itu aku itu abis bikin video banyak dan masuk tuh emailnya Mbak Nok nih dan aku langsung baca gitu. Jadi pas aku langsung balas ya. Masya Allah langsung dibalas, waalaikumsalam, Masya Allah terima kasih, itu udah gak usah dibaca ya. Terus dibalas lagi sama Mbak Noknya, Masya Allah langsung dibalas Mbak, Insya Allah istiqomah walaupun masih naik turun sholat tepat waktunya. Aku yakin bisa sukses seperti Mbak Mel, amin. Hutang ribaku 40 jutaan lagi Mbak, terus yang bukan riba 10 jutaan. Sarannya Kak biar segera bisa dilunaskan Allah, terima kasih banyak Mbak Mel. Jujur aku gak punya teman curhat selain Allah. Alhamdulillah sekarang ada Mbak Mel yang kujadikan motivator sampai minum rimbang pun ku ikutin. Jadi kakak onlineku mau ya Mbak? Mau dong ya, Masya Allah. Kenapa aku gak dijadiin adik online ya? Kan tuaan Mbak Mel ya Allah, Masya Allah ya, the power of salawat. Mbak Nok, kamu keren banget, Masya Allah. Teman-teman followers Instagram pasti tahu ya dengan story-story aku yang random. Ya namanya juga emak-emak dengan kerendeman emak-emak. Ntar ada story tentang sholawat, ntar ada story tentang olahraga, ntar ada story masak lah, story makan lah, apa aja aku storyin. Aku mah namanya juga emak-emak ya nggak teman-teman ya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah banyak yang ikutan olahraga loh. Aku aja nggak nyangka gitu loh teman-teman. Dan itu banyak banget teman-teman yang akhirnya olahraga. Ada yang nge-gym, ada yang ikutan jalan, ada yang ikutan diet, intermittent fasting. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang diet aku ya. Cie Mbak Mel. Emang udah langsing? Udah dong ya. Masya Allah walaupun sebenarnya berat badan masih jauh dari target. Tapi ya karena olahraga itu sendiri yang bikin BB tuh nggak ngaruh. Karena aku fat loss. Jadi lemaknya yang berubah jadi otot gitu. Masya Allah deh, ntar kapan-kapan kita cerita tentang diet ya. Ini kan lagi ngebahas sholawat. Masya Allah banget Mbak Nok tadi utangnya masih banyak ya. 10 juta dan 40 juta. Berat nggak? Berat pasti. Stres nggak? Stres. Tapi kalau di bawah stres nggak berujung. Makanya bawa aja ke atas sejadah. Ya kuncinya satu, yakin dengan pertolongan Allah dan kita mau sabar. Istiqomahin terus aja Mbak Nok. Teman-teman mungkin yang punya hutang seperti Mbak Nok, entah lebih kecil, entah lebih besar, terusin aja sholawatnya. Pasti akan sampai kok. Yang penting satu, jangan nambah utang baru. Karena ketika kita nambah utang baru, nggak akan selesai-selesai utangnya. Banyak tuh yang begitu tuh. Udah sholawatan aku Mbak, tapi kok nggak ada jawaban sih? Kok utang malah tambah banyak sih? Kok utang nggak lunas-lunas? Aku kan sholawat pengen lunas utang. Selama kita masih menambah hutang baru ya nggak lunas-lunas teman-teman. Ya tapi Mbak kalau nggak nambah hutang baru bayar hutangnya gimana? Itulah kan udah tahu ilmunya sholawat. Percaya deh, ketika teman-teman tidak menambah hutang baru, apapun itu yang akan terjadi, mau dimaki-maki kek, ya mau dikatain apa kek, pokoknya bismillah nggak mau nambah utang baru, ngadu sama Allah, ya Allah hamba nggak mau nambah utang baru, ya Allah tolongin, ya Allah hamba nggak mau nambah utang, tolongin ya Allah, Allah pasti nolongin. Tentunya kita juga mantesin diri, jangan cuma kita minta tapi kita berusaha.
Ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Kalau kita tidak bekerja ya kita cuma punya ikhtiar langit akan cengin. Bangun malam teman-teman. Kalau misalnya lagi genting begini bangunnya jangan jam setengah 4, jam 4. Bangunnya itu jam 2 kalau perlu. Jadi lebih banyak lagi sholawatannya sampai pagi. Cobain deh. Seminggu beres tuh. Cobain. Ya teman-teman ya. Aku jadi inget lagi tadi malam aku baca komentar di TikTok. Bilang gini, Mbak, aku sholawat sambil jualan, Mbak. Tapi kok malah dikasih sakit, aku malah sakit. Nah itulah tuh. Ya teman-teman, mudah-mudahan kalian mah penonton followers, subscriber aku paham ya. Yang namanya sholawat tuh gak ada yang bikin kita sakit. Gak ada sholawat yang bikin kita jadi susah. Gak ada sholawat yang bikin kita jadi hancur, gak ada. Yang namanya sholawat itu udah pasti janjinya Allah loh. Baca satu sholawat, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat apapun. Yang kita baca satu kali Allah langsung balas 10 sholawat. Allah langsung ampunin 10 dosa kita, Allah juga berikan kita 10 rahmat. Rahmat apa? Kasih sayang Allah. Kasih sayangnya dalam bentuk kesehatan, keselamatan, ya segala macam. Entah itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang, lagi butuh makan dapat makan, lagi butuh beras ada yang ngasih beras, lagi butuh lauk ada yang ngasih lauk. Tuh. Lagi butuh bayaran anak, ada aja buat bayaran anak. Tapi kenapa tadi bilang kok aku sakit? Ya memang waktunya sakit. Kita ini kan manusia biasa ya. Kita bukan dewa. Emang ada ya dewa ya? Kita ini manusia biasa. Manusia ya bisa sakit. Kita yang anteng-anteng diem. Gak usah jauh-jauh aku kemarin ya. Jalan tiap hari. Olahraga rutin. Makan berusaha untuk makan yang bergizi. Waktunya sakit mah sakit. Sempat aku sakit juga teman-teman. Aku sempat sakit itu lumayan ya 4 harian tuh sakit. 1 hari terkapar gak bisa ngapa-ngapain tuh. Kalau udah waktunya sakit mah ya sakit. Aku baca sholawat. Ya baca sholawat sebanyak-banyaknya. Waktu itu ada luka di sini kan sampai dioperasi. Ya kita tuh berusaha untuk terus berprasangka baik sama Allah. Bukan gara-gara sholawat jadi sakit. Enggak. Banyak sekali manfaat dari kita bersholawat. Maka rugi banget kalau kita nggak mau sholawatan. Satu yang paling penting, ketika kita banyak sholawat, insya Allah itu jadi salah satu penolong kita di akhirat nanti. Insya Allah itu salah satu yang bakalan jadi timbangan berat kita nih. Timbangan berat, yang bakal nambah berat timbangan amal kebaikan kita nanti. Insya Allah. Makanya udah keren banget dah. Kita nih alhamdulillah selamat kenal sholawat, alhamdulillah. Kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita kenal sholawat dan mau bersolawat. Mau sholawatnya gara-gara pengen lunas utang, mau sholawatnya gara-gara pengen ketemu jodoh gak apa-apa. Boleh, kita masih minta sama Allah. Kita masih di jalur yang benar, apa-apa mah ke Allah. Perkara pengen langsing aja, aku tuh doa teman-teman. Aku belajar dari Ustaz Yusuf Mansur. Pernah aku dengar ceramah beliau bilang, jangan cuman ibu-ibu, jangan cuman pengen kurus. Doa nggak minta kurus sama Allah, minta langsing gitu loh. Nah itu makanya aku lakuin. Jadi aku juga berdoa, ya Allah mudahkan hamba bisa langsing dengan cara yang bahagia. Jangan lupa cara yang bahagia. Jangan ntar langsingnya gara-gara sakit ya. Na'udzubillah. Jadi teman-teman ayo semangat sholawatan. Kalau udah waktunya sakit mah sakit. Ya. Kalau jangankan kita yang lagi sehat-sehat tiba-tiba sakit, kita yang sehat-sehat tiba-tiba meninggal juga bisa. Yang baru-baru kan almarhumah Ibunda Marissa Haque, Masya Allah ya, orang baik, insya Allah husnul khotimah ya teman-teman ya, luar biasa. Sedang sehat, habis ngajar di kampus. Siangnya, sorenya, malamnya masih ada laptop di sampingnya, ada Al-Quran, ada kacamata. Udah pasti berarti habis baca Quran dong ya, Masya Allah ya. Habis kerja baca Quran, tidur. Innalillahi, Masya Allah, keren. Tidur dan kemudian dicabut nyawanya sama Allah. Sama seperti yang pernah aku kisahkan, kisah dari Bu Ani yang pernah kerja sama aku. Baca salawat munjiat 100 kali. Karena kepengen banget bisa pindah. Bisa tinggal di Jakarta bersama anak-anaknya. Kepengen banget tuh Bu Ani tuh.
Kenapa sampai kepengen banget? Karena mau pergi ke sana tuh nggak ada duitnya gitu loh. Mau pulang dari Tarakan, Kalimantan ke Jakarta ya, itu uangnya belum ada teman-teman. Kan tiket mahal ya, itu sekitar 2,5-an loh kalau dari Tarakan itu 2 juta sampai ya 2 jutaan lah. Belum berdua sama suaminya, belum urus pindah, urus ini, urus itu. Ya kan, baca sholawat munjiat, tapi apa yang terjadi? Allah menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Ternyata tetangganya yang selama ini seperti udah kayak keluarga sendiri, yang setiap hari baik banget nganterin makanan gitu ya, ini dan itu, pokoknya udah kayak keluarga, udah seneng banget. Ternyata diem-diem naksir sama suaminya, naksir sama si bapak. Tuh, ngeri nggak sih? Ya, kalau misalnya Allah nggak nunjukin kebenaran, apalah yang akan terjadi? Makanya ketika kita sholawatan kepengen dapet A, tahu-tahu Allah kasih ujian ya. Allah kasih sesuatu yang mengecewakan, yang nggak enak, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu bukan ujian gara-gara sholawat, bukan. Justru itu pertolongan. Pertolongan Allah itu tidak harus selalu sesuatu yang bikin kita senyum, yang bikin kita bahagia, enggak. Pertolongan bisa dalam bentuk sesuatu yang bikin kita sedih, bikin kita kecewa. Itu bisa jadi pertolongan seperti yang dialami oleh Ibu Ani. Seperti yang di komentar tadi ya, kok sakit ya udah waktunya sakit gitu loh. Bahkan kadang-kadang ya Allah bikin kita sakit misalnya ya, sehingga kita nggak masuk nih besok kerja. Karena Allah tahu kalau kita besok kerja atau kalau besok kita dagang gitu ya, kita jalan kita kecelakaan. Allah tahu, Allah selamatin kita. Teruslah berprasangka baik sama Allah teman-teman. Karena itu Allah yang nyuruh, kita disuruh berprasangka baik. Kenapa? Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Jangan sampai amit-amit prasangkanya buruk gara-gara sholawat jadi susah, jadi sakit. Jangan ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nok segera lunas hutangnya. Yang penting sabar Mbak, pasti lunas ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.